Shalom, renungan firman Tuhan. Hari ini disampaikan oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu setiap firman Tuhan pasti tergenapi. Setiap firman Tuhan pasti tergenapi. Jadi semua akan berubah, kata firman Tuhan, semua akan berubah, tetapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa semua yang hidup, semua yang ada di dunia ini termasuk kita, diumpamakan seperti rumput, walaupun dalam segala kemuliaannya, tetap sama dengan bunga rumput, yang akan menjadi kering, yang akan ada ujungnya, yang akan ada waktunya selesai. Dikatakan rumput akan menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi satu hal yang harus kita pegang di situ, bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dikatakan semua akan berubah, tetapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sesuai tema kita, setiap firman Tuhan pasti tergenapi. Apa yang kita dengarkan, baik itu di dalam ibadah-ibadah minggu, baik itu ketika kita mengikuti kebaktian-kebaktian, ataupun ketika kita mendengarkan atau membaca sendiri firman Tuhan di dalam Alkitab, apa yang tertulis di sana, apa yang akan disampaikan, itu akan tergenapi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu keluarga Ahab. Bagaimana Tuhan berfirman lewat Nabi Elia terhadap keluarga Ahab yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata bahwa Dia akan melenyapkan seluruh keluarga Ahab. Dan apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Nah, ini bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 22 dan juga di ayat 24. Nah, kita coba baca sama-sama. Saya akan bacakan buat setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku. Jadi hal ini terjadi karena ada penyebabnya. Jadi Tuhan memerintahkan bahwa mereka harus menjadi berkat, mereka harus melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Dikatakan engkau atau Ahab ataupun Yerobeam menimbulkan sakit hatinya Tuhan dengan melakukan atau membangun patung-patung untuk penyembahan berhala, yang menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Jadi tidak hanya keluarga Ahab yang berbuat dosa atau Ahab yang melakukan dosa, tapi bahkan seluruh orang yang dipimpinnya atau seluruh bangsa Israel melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, siapakah dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung? Artinya tidak terhormat. Nah, ini
firman Tuhan atau Tuhan menyampaikan pesan ini kepada Nabi Elia untuk ditujukan kepada keluarga Ahab. Dan apakah itu terjadi? Jadi seperti topik kita pada pagi hari ini, bahwa setiap firman Tuhan pasti akan tergenapi, pasti akan terjadi. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Dikatakan di situ, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya semua terjadi. Apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Elia untuk keluarga Ahab itu terpenuhi semua atau tergenapi semua. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya, dikatakan Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya. Ya, jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan, baik itu dalam ibadah-ibadah di gereja atau di dalam komunitas atau di dalam kelompok-kelompok orang percaya, pasti itu akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Ya, kita sudah lihat satu contoh di dalam keluarga Ahab, apa yang dipesankan Tuhan lewat Nabi Elia itu tergenapi. Dikatakan bahwa semua keluarga Ahab tidak ada yang dibiarkan oleh Tuhan hidup, karena mereka melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu melakukan penyembahan berhala, bukan penyembahan kepada Tuhan. Jadi hal pertama yang kita coba lihat bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan yang disampaikan pasti ada tujuannya. Sama juga pada saat ya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di radio Citra Kasih, dan setiap pendengar menangkap dengan baik firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan bekerja di dalam setiap orang yang mendengarkannya. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkannya dan kita melakukan, kita akan melihat hasil dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Orang yang senang mendengar firman Tuhan pasti akan terjadi perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Jadi yang bisa mengubahkan orang itu adalah firman Tuhan. Ya, sering saya katakan, ya mungkin di siaran-siaran sebelumnya, ya banyak suku-suku di Indonesia dulunya sebelum mengenal Tuhan, sebelum ada Injil di sana, sebelum firman Tuhan disampaikan, mereka masih hidup dalam kegelapan. Mereka sering perang suku, mungkin ada yang zaman dulu masih makan orang misalnya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan di sana, terjadi perubahan-perubahan. Ya, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang bisa membawa perubahan di dalam diri seseorang, ataupun di dalam suatu komunitas, atau di dalam suatu bangsa atau negara. Nah, jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Di situ kita akan melihat, dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, ini ya, diumpamakan bahwa firman Tuhan itu seperti hujan. Ya, coba kalau kita perhatikan, ya mumpung saat-saat ini musim hujan ya. Kalau hujan, ya salju tentu tidak ada. Ya, kita di negara kita nggak ada salju. Tapi coba perhatikan hujan. Kalau hujan turun, ya pasti dia akan ya mengairi tanah, sehingga tanah itu bisa diolah, tanah itu bisa menghasilkan, ya bisa ditumbuhi ya hal-hal yang ya bisa bermanfaat misalnya. Ya, dia tidak kembali ke langit, walaupun itu bisa terjadi proses matahari kemudian naik ya jadi awan, tapi hujan yang turun itu tidak akan kembali
Coba perhatikan kalau hujan turun nggak kembali ke langit ya, atau salju tidak akan kembali ke langit dan tidak kembali ya, melainkan dia akan mengairi bumi supaya tanah ya, bumi tanah itu subur, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian memberikan benih kepada orang yang bekerja dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi ada tujuannya. Sama kalau kita ngolah sawah ya. Nah, kebetulan di Cianjur kan terkenal dengan beras Cianjur. Kita ngolah sawah ya, kalau tidak ada air ya tidak bisa. Jadi air turun kemudian ditampung mungkin di saguling, kemudian disalurkan lagi lewat pengairan, kemudian sawah bisa diolah, kemudian di situ tumbuh ya padi, kemudian menghasilkan ya beras yang bisa dimakan. Jadi ada tujuannya ya, tidak kembali, air itu tidak kembali tapi memberi manfaat bagi manusia. Nah, sama dengan diumpamakan dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan, yang saya katakan itu baik di gereja, baik di dalam persekutuan, baik yang kita dengar misalnya lewat media sosial, baik yang kita dengar lewat siaran-siaran radio, ataupun dalam bentuk apapun firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya. Kalau itu masih firman Tuhan yang disampaikan, dia akan seperti air tadi, dia akan mengairi hati setiap orang, kemudian mengubahkan setiap orang yang sungguh-sungguh mau menerima firman itu. Karena kalau kita tidak mau menerima firman itu ya, bagaimana dia bisa mengubahkan? Sama dengan tanah, kalau tanah menolak air ya, tanah itu akan terus keras. Sama dengan hati kita, kalau kita menolak firman Tuhan ya tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang saya katakan yang bisa mengubahkan hidup kita adalah Tuhan ya. Mungkin karena seringkali orang menganggap sepele karena ya Tuhan tidak kelihatan. Coba peristiwa-peristiwa kalau kita baca di dalam Alkitab ya, banyak cara-cara Tuhan menegur bangsa Israel langsung hilang gitu ya. Jadi firman Tuhan itu yang disampaikan pasti mengubahkan setiap orang ya. Yang penting kembali tadi, hati kita mau menerima sehingga firman itu leluasa untuk bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan di situ, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Artinya setiap firman Tuhan yang kita dengar ada tujuan Tuhan. Kenapa kita harus dengar ya? Pasti ada tujuan Tuhan untuk membentuk kita, mengingatkan kita. Makanya dikatakan firman itu untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk membentuk ya. Jadi setiap firman yang kita dengar, mungkin kita lagi misalnya letih lesu ya, kita dengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita berubah lagi, yang tadinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Artinya firman itu bekerja dalam diri kita, yang mengubahkan kita ya, memberi semangat yang baru kepada kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Artinya firman yang kita dengar itu mengubahkan cara pandang kita, sehingga kita mau berusaha berjalan bersama dengan Tuhan ya. Jadi dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tentu setiap orang yang mendengar firman Tuhan ada maksud Tuhan, dan dikatakan dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepadanya ya. Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan akan mengubahkan, dia tidak akan gagal. Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Yang sering membuat gagal karena tadi saya katakan sama dengan air. Ketika air mengairi tanah dan tanah menolak, ya tanah itu akan tetap keras. Ya sama dengan ini, minyak dan air gitu ya. Kalau minyak dan air itu tidak akan pernah menyatu. Jadi tidak akan ada yang saling mengubahkan di sana. Ya air tidak akan pernah berubah, dia tetap jadi air, minyak tetap minyak, karena tidak bisa menyatu gitu. Tapi kalau firman itu menyatu dengan diri kita, pasti
kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan mengubahkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya selalu pegang itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, ya, ada tujuan Tuhan untuk mengubahkan sesuatu mungkin dalam diri kita. Ya, prinsipnya buka hati untuk setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, biarlah firman Tuhan leluasa untuk bekerja. Nah, misalnya contoh yang kalau kita mau lihat ya, contoh misalnya masalah kutuk atau masalah susah. Ya, kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, tentu semua orang tidak mau susah hidupnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini firman Tuhan ini pasti terjadi ketika orang atau manusia mengandalkan kekuatannya tanpa mengandalkan Tuhan. Pasti hidupnya akan susah. Ya. Orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, pasti dikatakan terkutuk atau susah gitu. Hidupnya akan susah. Ya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, apalagi itu hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, mungkin kita lihat, oh itu orang nggak kenal Tuhan juga, nggak ini, tapi hidupnya senang, hidupnya diberkati kelihatannya. Ya, tapi firman Tuhan katakan, mungkin saja dia punya harta berlimpah, tapi dia tidak bisa, Tuhan tidak berikan untuk berkat menikmati. Ya, banyak kita lihat orang, kalau kita ke kota, kita lihat itu rumah bertingkat itu dipagar semua jendelanya, apa semua. Kenapa mereka? Ketakutan mungkin. Ketakutan dirampok misalnya, dicuri. Tapi ada orang yang kita lihat tukang becak tuh nikmatnya itu bisa ngorok, tidur di atas becaknya. Ya, jadi ada orang yang diberkati tapi tidak diberi berkat untuk menikmati. Makanya firman Tuhan katakan, apalah gunanya manusia memiliki seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya gitu kan. Ya. Jadi kembali firman Tuhan ini akan tergenapi dalam diri orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan manusia yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diumpamakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Nah, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya, ya tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin dia bisa menghasilkan apa-apa, tapi lenyap seperti apa ditiup angin gitu kan. Sama kalau orang main judi, mungkin dia bisa apa ya, bisa memperoleh banyak, tapi dalam sekejap juga bisa hilang gitu. Tapi kalau orang yang bekerja benar-benar mengandalkan Tuhan, disertai oleh Tuhan, ya mungkin hanya tidak banyak, tapi Tuhan buat keinginannya mati misalnya, dimatikan keinginannya sehingga ya dalam sebulan uang walaupun sedikit tapi tetap utuh. Ya, tapi kalau kita misalnya punya uang banyak tapi Tuhan taruh segala keinginan dalam diri, mau lihat ini, mau ini, lihat itu, mau itu, akhirnya uang itu juga habis. Ya, jadi kembali, kalau firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh daripada Tuhan, pasti itu akan terjadi. Ya, akan mengalami masa yang susah. Ya. Nah, sebaliknya, kalau Tuhan katakan saya mau memberkati, kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya segala sesuatu dia pasrahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Nah, kalau orang punya hati seperti ini, Tuhan katakan dia akan diberkati. Diberkati, sekali lagi sering saya sampaikan, diberkati itu tidak selalu berkaitan dengan materi,
diberkati, diberi sukacita itu luar biasa. Kita punya materi banyak tapi tidak ada sukacita, ya buat apa juga kan? Artinya tidak bisa menikmati juga. Ya, dikatakan ada yang orang susah capek mencari, tapi yang menikmati orang lain. Ya, mungkin bisa digambarkan di kota-kota besar, mungkin ya subuh sudah jam 4 atau jam setengah 4 sudah berangkat kantor karena menghindari macet. Ya, perginya subuh, pulangnya mungkin tengah malam. Ya, lalu siapa yang menikmati rumah yang dia bangun mewah-mewah misalnya? Ya, kadang orang lain yang menikmati, mungkin pembantunya yang menikmati. Makanya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, taruh harapan kita sama Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, selalu taruh harapan kita dalam Tuhan. Karena Dia yang mengendalikan segalanya, termasuk hidup saudara dan saya, semua di dalam kendali Tuhan, bukan manusia, bukan manusia yang memprediksi, apalagi diramalkan kamu akan seperti ini. Jangan percaya itu, tapi percayalah sama Tuhan. Ya, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diumpamakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya, ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam tahun kering pun dia tetap menghasilkan buah. Nah, coba perhatikan dari Sipon sampai di yang ada pengairan lah. Coba dari Sipon kita lihat itu di pinggir jalan, pohon-pohon itu tumbuh dengan subur. Ya, karena dia dekat dengan mata air, dekat dengan air di pengairan situ kan. Ya, mau musim kemarau, mau musim apapun, dia tetap berbuah, dia tetap menghasilkan buah, dia tidak pernah layu. Coba perhatikan yang di kebun-kebun itu ya. Mungkin 1 bulan musim kemarau sudah pada mati itu pohonnya. Ya, kecuali pohonnya memang akarnya jauh ke dalam kan. Tapi pohon-pohon misalnya yang pisang atau pepaya, ya beda kalau kita tanam pepaya mungkin di pinggir air, di pinggir pengairan, dengan ya di kebun. Itu sangat berbeda. Coba perhatikan juga dari Sipon yang di pinggir-pinggir itu dekat dekat sumber air, bisa nanam jagung dengan di kebun, itu akan beda hasilnya. Ya, karena dia dekat dengan sumber. Ya, sama juga orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang jauh dari Tuhan pasti hasilnya akan berbeda. Ya, hasilnya baik itu dalam cara hidupnya, cara berkatnya juga akan berbeda. Tapi karena Tuhan sudah sampaikan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Apalagi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, biarlah setiap firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini ya membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pasti akan tergenapi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita, baik itu kita dengar di gereja, di kebaktian-kebaktian rumah tangga, buka hati kita. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan menyatu dengan kita dan akan mengubahkan setiap hidup kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat satu bagian lagi apa yang firman Tuhan katakan yang sedang terjadi saat ini, yang ya kalau kita dengar pidato-pidato dari Bapak Jokowi yang selalu mengatakan masa yang ke depan itu adalah masa yang sukar atau masa yang sulit. Nah, sebenarnya hal ini pun sudah dikatakan oleh Alkitab. Tuhan sudah menyampaikannya itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Kalau kita perhatikan di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ketika dikatakan ke depan ini akan masuk dalam masa-masa yang sulit, ya Alkitab sudah berkata demikian. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu sudah terjadi kan. Ya, Alkitab sudah katakan manusia akan mencintai dirinya atau egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sama kalau kita lihat di jalan juga orang itu begitu egois, ya hanya
ya tidak ada yang sabar, apalagi kalau pagi-pagi itu semua mau bekerja, sehingga banyak terjadi kecelakaan itu karena manusia mencintai dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain lagi. Ya, menjadi hamba uang, banyak yang korupsi, ya, untuk memperkaya diri mereka tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ya, mereka akan membual, banyak yang berbohong dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, ya, membalikkan cerita yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Kita banyak lihat sekarang bagaimana anak-anak ya sulit diatur dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, kita lihat sekarang ya kecenderungan orang sudah malas ke gereja misalnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih nuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini sudah terjadi dan itu tidak usah kita kaget karena memang harus digenapi. Setiap firman Tuhan itu pasti, saya seperti topik kita, setiap firman Tuhan, setiap apa yang disampaikan Tuhan itu pasti tergenapi. Dan ini sebagian kita sudah lihat apa yang Alkitab catat itu sedang terjadi di masa-masa akhir ini. Ya, artinya apa yang pesan yang kita dapat dari situ bahwa mari kita untuk terus mawas diri, mempersiapkan diri kita. Ya, seperti perumpamaan 5 gadis yang bijak dengan 5 gadis yang bodoh. Ya, mari kita masuk dalam kumpulan 5 gadis yang bijak yang selalu siap sedia, karena ya kita mengerti, harus mengerti, dan Alkitab mencatat bahwa ya dunia ini akan ada akhirnya dan kita tidak selesai di dunia ini, tapi ada hidup yang selanjutnya. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan gitu. Umur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun akan sangat menentukan hidup kita, hidup yang kekal. Ya, nah ini ya seringkali orang menganggap sepele, tapi ini sangat penting sebenarnya. Ya, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kalau prediksi pemerintah ke depan itu akan sukar, ya Alkitab juga sudah mencatat. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Dikatakan ya tetap setia sama Tuhan. Ya, dikatakan orang yang akan selamat, orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Dikatakan tadi manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu sudah terjadi. Menjadi hamba uang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, mereka akan membual, membohong. Dan kita lihat banyak kasus kemarin ya, kasusnya Sambo dan sekitarnya bagaimana. Ya, orang banyak yang bohong juga mungkin. Ya, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nah, ini sudah terjadi semua. Ya, ya. Tapi mari kita tetap setia, pahami bahwa setiap firman Tuhan akan tergenapi. Jadi tidak usah kita takut, tidak usah kita khawatir, tapi buka hati kita untuk setiap firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan menyatu dengan kita, memberikan kekuatan yang baru, menopang kita, menolong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini ya kembali mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan katakan pasti itu akan digenapi, pasti itu akan terjadi. Dan marilah kita giat untuk terus membaca firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan kita baca, kita mengerti. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita mengerti, dan kita selalu hidup bersama dengan Tuhan.